dari surat tugas yang kami terima dari Pak PLT, Kepala Satuan Satpol PP Kota Malang, bahwa kita akan menertibkan reklame, terutama reklame tetap ya, baik itu bando maupun single pool yang tidak ada izin. Pertama INB, yang kedua izin reklame, yang ketiga dia bayar pajak. Itu kita tertibkan, kita ambil medianya dulu nanti supaya yang pemilik reklame itu mengurus izinnya dulu, sekaligus nanti kalau memang kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu kita BAP dengan tipiring. Selanjutnya kalau sudah tipiring tetap nanti bandar tidak mengurus izin, akan kita dilanjuti dengan pembongkaran. Ada berapa titik Pak yang akan? Ya kita menyesuaikan waktunya ya. Jadi kegiatan hari ini kita tindak lanjut dari Perda nomor 4 tahun 2006 ya, sama Peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2015 tentang penataan reklame, bahwa di situ disebutkan apabila ada badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izinnya, maka Satpol PP punya kewenangan untuk membongkarnya. Nah, pembongkaran ini gimana tahapannya, nanti kita ikuti tahapannya. Nah, terus kalau memang ketentuan itu dilanggar, di situ ada dua, yaitu pertama itu sanksi pidana, yaitu maksimal 3 bulan dengan berita acara pemeriksaan cepat atau tipiring, kita tipiring dulu. Selanjutnya untuk sanksi administrasi pembongkaran, kita melihat itikat dari para pemiliknya bagaimana. Kalau memang ada itikat untuk mengurus ya kita beri kesempatan. Kalau bandel Pak? Ya kita ikuti aturan, mainnya sesuai aturan. Kira-kira ada 10 titik nggak Pak? Ya hari ini memang ada 10 titik, tapi kita menyesuaikan karena lokasinya memang banyak di lokasi yang rawan lalu lintas ya. Memang rencananya mau kita lakukan malam, cuma malam agak rawan karena terkait dengan keamanan listrik ya, yaitu rawan. Sehingga kita mencobalah mengoptimalkan untuk hari ini dapat berapa gitu. Berapa personel Pak yang diturunkan dari mana aja? Kita personilnya gabungan, yang pertama itu dari Dispenda, nanti kita cek apakah betul-betul dia punya pajak. Yang kedua itu dari perizinan, kita cek jangan sampai kita mengeksekusi yang memang sudah ada izinnya atau sudah berpajak. Terus yang ketiga dari Disub untuk mengatur lalu lintasnya. Nah itu mungkin kurang lebih sekitar 50-an orang untuk kegiatan hari ini.
kantor Satpol ya. Surat tugasnya mana? Kita menginventarisir reklame yang menunggak pembayaran pajak. Sudah kita lakukan secara persuasif, pemanggilan 1, 2, 3. Tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan dari Bapeda. Sementara reklame ini tetap tayang. Dan secara PAD itu kerugian bagi PAD Kota Malang. Sehingga tahapan berikutnya kami bersurat ke Satpol PP untuk dilakukan tindakan penertiban atas reklame-reklame yang menunggak pajak. Total potensi tunggakan yang dilakukan eksekusi hari ini kurang lebih 467 juta. Berapa titik itu Pak? 15 titik. 15 titik. 15 titik. Alasan mereka tidak membayar pajak itu apa itu? Ya kita nggak tahu ya, dipanggil nggak datang. Tetapi reklamenya tayang. Pak, nilai yang paling besar di titik mana Pak? Saya nggak hafal. Pak, ini kan ditertibkan, nanti pemiliknya akan tetap dipanggil atau gimana ini Pak? Penertiban hari ini 1. Satpol tetap akan melakukan tipiring atas pelanggar pajak reklame. Akan dilakukan tipiring. Yang kedua, akan dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tetap harus membayar atas pajak reklame yang ditayangkan. Jadi selain dikenakan tetap harus membayar pajak, akan dikenakan sanksi tipiring untuk si pemilik reklame. Pak, tidak menutup kemungkinan apa masih lebih dari 460 juta ini Pak? Sementara data itu yang belum terbayar. Dan mudah-mudahan dengan tindakan dari Satpol, teman-teman Satpol hari ini sebagai terapi juga untuk pemasaran reklame yang lain untuk melunasi kewajibannya. Dia pasang reklame maka kewajiban pajak atas reklame yang dipasang harus dibayarkan. Rata-rata sesuai ketentuan, tidak bayar pajak, liar tetap akan kita tertibkan secara berkala. Nilai kerugiannya berapa Pak untuk terkait reklame liar itu Pak? Kami belum mendata secara keseluruhan itu, tapi ini kita prioritaskan yang besar-besar dulu, yang sangat signifikan terhadap PAD dari reklame pajak reklame. Kalau reklame partai-partai gitu apa? Kalau sesuai ketentuan itu gratis. Terkait dengan sosial, kemudian partai politik itu ada ketentuan tersendiri. Mungkin untuk dorongan apa penertiban Manakala ada tunggakan-tunggakan di Bapeda, kemudian terkait retribusi di DPKAD, di DPMPTSP, itu akan teralirkan ke Satpol, dan Satpol sebagai penegak perda yang akan melaksanakan eksekusi terhadap pelanggar-pelanggar itu. Jadi hari ini memang fokus ke reklame, tetapi tidak sebatas reklame, karena masih ada penunggak-penunggak pajak yang lainnya. Ada PBB corporate, perusahaan, kemudian hotel, resto, itu juga akan disasar oleh Satpol PP. Kami serahkan ke Satpol, itu kurang lebih 5 miliar nilainya. potensi itu Pak? Ya, 5 miliar itu dari reklame, hotel, resto, dan lain-lain. Pak, ada keringanan nggak Pak? Ya, Ada keringanan nggak? tidak ada. Reklame ada ketentuan tarif. Kemudian hotel, resto itu sifatnya self assessment. Maka kondisi PPKM tidak berpengaruh pada pengurangan pajak, karena itu self assessment berdasarkan potensi pelanggan. Kalau PPKM pelanggan turun, maka pajak yang dibayarkan turun. Jadi tanpa minta pengurangan pun sebetulnya sudah turun ketetapan pajaknya, karena itu fluktuatif per bulan. Kalau dari pajak lain, adakah keringanan Pak? Ada pajak Ada ketentuan-ketentuan, PBB bisa mengajukan keringanan kalau dia tidak mampu, kemudian veteran dan sebagainya. Termasuk usaha-usaha pun ada peluang mengajukan keringanan kalau usahanya bangkrut atau penurunan omset dan sebagainya. Ke depan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan sunset policy. Jadi di sisi lain
sunset polisi ini kita menghapus denda atas ketetapan pajak para penunggak pajak. Kapan itu Pak sunset polisi? Insya Allah September. Kita masih koordinasikan, sudah akan kita ajukan ke Pak Wali, dan itu sebagai upaya relaksasi atas kondisi PPKM. Pak